Halo semua, selamat datang kembali di channel Movie Trailer Reaction. Kali ini kita akan membahas film live action Kingdom yang pertama. Sebelum kita menonton film Kingdom yang keempat, alangkah baiknya kita mengingat kembali apa yang terjadi di awal cerita film Kingdom ini. So, tanpa banyak basa-basi, kita caw saja langsung lihat review filmnya ya guys. Film live action Kingdom diangkat dari cerita manga dengan judul yang sama, karya Yasushi Hara, yang mulai diterbitkan pada tahun 2006. Pada tahun 2012, manga Kingdom ini mendapatkan adaptasi versi animenya. Dan pada tahun 2019, live action pertama dari manga Kingdom ini mulai diterbitkan. Film live action Kingdom yang pertama ini bercerita tentang awal dari perjalanan Shin, seorang anak yatim piatu, yang dijual sebagai budak kepada seorang tukang kayu. Nah, di rumah tukang kayu itu, Shin bertemu dengan Hyo, yang menjadi sahabat baiknya. Mereka berdua berlatih pedang setiap hari, karena Shin mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang jenderal terhebat di muka bumi. Hal ini dia impikan setelah melihat Jenderal Ouki dengan ribuan pasukannya yang sedang menuju ke medan perang. Shin dan Hyo pun membuat janji untuk bisa mencapai impiannya itu. Cerita berlanjut ketika mereka sudah beranjak dewasa. Ketika mereka sedang berlatih pedang, seorang pegawai istana yang bernama Shobun Kun melihat mereka berdua. Kemudian, Shobun Kun merekrut Hayo. Shin dan Hyo pun terpisah. Tapi di sisi lain, Shin kecewa berat karena dia nggak ikut direkrut juga. Shin pun akhirnya berlatih keras sendirian, berharap suatu hari nanti dia bisa direkrut ke istana dan bisa kembali bertemu dengan Hyo. Tapi pada suatu malam, ketika si Shin lagi rebahan setelah latihan, tiba-tiba Hyo datang dengan tubuh yang penuh luka. Setelah menyampaikan pesan terakhirnya kepada Shin untuk melindungi Aisei, Hyo pun meninggoy. Dengan berbekal sebuah potongan peta dan pedang dari Hyo, Shin pun berlari seperti orang kesurupan untuk membalaskan kematian Hyo. Setibanya di tempat yang ditunjukkan oleh peta dari Hyo, Shin bertemu dengan seseorang yang memiliki wajah, gaya rambut dan baju yang sama dengan Hyo. Seperti saudara kembar yang terpisah gitu ya. Shin pun kebingungan. Tapi kemudian orang itu memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Aisei, Raja Qin yang sedang melarikan diri. Karena sedang terjadi pemberontakan di istana yang dilakukan oleh saudara Aisei yang bernama Seikyo. Dia pun menjelaskan kenapa Hyo direkrut ke istana dan dikill oleh para pemberontak. Shin marah mendengarnya, karena ternyata dia adalah alasan utama kenapa Hyo meninggoy. Shin ingin membunuhnya, tapi dia ingat pesan Hyo untuk melindungi Aisei. Singkat cerita, Shin akhirnya setuju untuk melindungi Aisei dalam perjalanannya, untuk kembali merebut tahta kerajaan dari Seikyo. Dalam perjalanan itu, mereka dibantu oleh para pengikut setia Aisei. Tapi karena jumlah mereka sedikit, mereka pun meminta bantuan dari suku barbar pegunungan yang dipimpin oleh Yotanwa. Karena saya belum pernah membaca manga atau menonton anime Kingdom ini, pertama kali lihat Yotanwa, saya kira dia adalah seorang pria yang bertubuh kekar. Ternyata setelah topengnya dibuka, dia adalah seorang perempuan yang cantik. Setelah mereka mengatur strategi untuk menyerang istana, kedua kubu ini akhirnya pergi ke istana dengan berbekal rencana yang sudah mereka siapkan. Trung treng adu pedang di halaman istana pun tidak bisa dihindari. Meskipun jumlah mereka sedikit, dengan strategi yang sudah mereka racik, mereka bisa mengatasi pasukan istana yang jumlahnya banyak. Ya, walaupun banyak juga dari pasukan mereka yang dikill pasukan istana. Singkat cerita, grup Shin yang mengambil jalan rahasia akhirnya tiba di aula utama istana. Di sana dia trung treng adu pedang dengan Saji, seorang mantan jenderal yang menjadi pembunuh bayaran dan merupakan orang kepercayaan Seikyo. Wajah si Saji ini polontong sekali ya guys. Shin sempat kewalahan menghadapi si Saji ini, dan disinilah Shin mendapatkan luka di pipi kanannya.
Berbekal semangat juang dan hasil latihan kerasnya, akhirnya Shin berhasil ngekill si Saji dengan ulti andalannya. Akhir cerita, Aisei berhasil mengalahkan Seikyo dan mendapat dukungan dari Jenderal Ouki. Pasukan istana yang tersisa pun menyerah, dan Aisei kembali menjadi Raja Qin yang sah. Sementara untuk Shin, dia bersedia membantu Aisei untuk menyatukan semua wilayah di Cina, dan juga demi memenuhi ambisinya untuk menjadi seorang jenderal terhebat di muka bumi. Shin, 覚えておけ。俺はいずれ天下の大将軍になる男だ。 Nah, saya suka dengan ungkapan Shin ke hadapan Jenderal Ouki ini. Lebih tepatnya ke belakangnya ya. Ungkapan niat Shin ini mengingatkan saya kepada ungkapan si Luffy ketika dia bertemu Whitebeard di Marineford. Keduanya mirip banget ya, yaitu dua orang amatiran yang mempunyai cita-cita yang sangat besar. Kesimpulan saya setelah menonton film Kingdom yang pertama ini, sebagai film adaptasi manga, menurut saya film Kingdom ini merupakan salah satu versi live action anime dan manga yang cukup berhasil. Kalau dibandingkan dengan film adaptasi yang lainnya, kesuksesan film ini hampir sama dengan kesuksesan film live actionnya Rurouni Kenshin ya. Film Kingdom cukup berhasil menampilkan situasi yang ada di manga dengan baik. Bisa kita lihat kalau setting tempatnya digarap dengan serius. Begitu juga dengan kostum yang dipakai oleh para pemerannya. Memang, kualitasnya masih di bawah film-film Hollywood ya. Tapi hal ini sudah cukup untuk memberi nilai tambah tersendiri. Secara keseluruhan, menurut saya, film Kingdom sudah berhasil memenuhi beberapa poin penting dari manga dan animenya. Well, itulah review film live action Kingdom yang pertama. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka filmnya dan ingin segera menontonnya? Maka siap-siap saja untuk membuka situs nonton film gratisan di internet. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka video di channel ini, klik subscribe dan like, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.